Kekuatan timnas Indonesia memang harus diakui 1 hingga 2 level lebih kuat dibandingkan era sebelumnya. Bila di era dahulu, kita sering menjadi bulan-bulanan tim-tim kuat Asia atau bahkan harus menang dengan kembang kempis kalau melawan rival sesama ASEAN. Namun kali ini, mau melawan siapapun pasti bakal diladeni. Dan itu dibuktikan oleh permainan skuad Garuda yang kini secara permainan bisa meladeni tim-tim kuat Asia. Nah, hal itu sendiri tak terlepas dari keberadaan pemain keturunan yang punya kualitas di atas rata-rata. Bahkan saking banyaknya dan kemungkinan akan terus bertambah, membuat negara-negara besar di Asia macam Jepang, Korea Selatan, hingga China menyebut Indonesia bakal menjadi ancaman nyata bagi tim-tim elit di Asia. Tapi mengapa? Dan berikut ulasan selengkapnya. Tak bisa dipungkiri, keberadaan pemain keturunan mampu mengangkat level permainan timnas. Tanpa mengucilkan pemain dari Liga 1, secara pemahaman taktik dan visi bermain, para pemain yang dibesarkan dengan kultur sepak bola Eropa yang maju, nyatanya bisa bermain dengan sangat rapi. Hal itu terlihat dari kematangan cara mereka bermain di atas lapangan. Contohnya saja Ivar Jenner yang masih 20 tahun dan hanya main di Divisi 2 Belanda. Akan tetapi, lihat begitu hebatnya ia mengatur lini tengah timnas Indonesia. Belum lagi Nathan Chu yang terlihat begitu dewasa padahal usianya masih 22 tahun dan Darren Van pun dirinya jarang dimainkan. Dan intinya banyak dari pemain keturunan ini levelnya masih di tier 2 maupun 3. Namun perlu diingat juga kalau mereka rata-rata masih muda dan punya kesempatan lebih untuk bisa berkembang. Lebih lanjut, melihat bagaimana perkembangan yang ada, kita tentu tahu kalau PSSI telah resmi menunjuk Martin Paes sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Ini menandai langkah penting dalam memperkuat skuad tim nasional. Namun tidak hanya itu, karena masih ada 2 pemain lain, yakni Kelvin Verdong dan Jens Schreven yang sedang diproyeksikan untuk tampil dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina. Kehadiran mereka di lapangan bisa menjadi tambahan yang vital bagi tim dan jika berhasil melewati tahapan ini, bukanlah hal yang mengherankan jika gelombang pemain dengan grade A lainnya juga akan segera mengikut. Ini mencerminkan komitmen yang kuat dari manajemen untuk membangun tim yang kuat dan berkelanjutan. Dan positifnya PSSI tidak hanya fokus pada pemain senior, namun juga pemain U20. Mereka memiliki potensi yang sama-sama menjanjikan, yang membuat persaingan di dalam tim semakin sehat dan kompetitif. Pada akhirnya, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, tim nasional sedang merancang kerangka kerja yang tidak hanya untuk keberhasilan jangka pendek, tetapi juga untuk jangka panjang. Ini adalah hasil dari keberanian Coach Shin dalam melakukan restrukturisasi generasi tim. Langkah ini menjadi bukti bahwa visi jangka panjang sedang ditekankan, dengan harapan membawa kesuksesan yang berkelanjutan bagi sepak bola Indonesia. Sementara itu, melihat manuver cerdas PSSI dalam mendapatkan pemain keturunan grade A tanpa biaya, membuat sejumlah negara-negara di Asia menyebut jika dalam beberapa tahun ke depan, timnas Indonesia akan semakin kuat dan solid. Mengingat mereka kini telah diperkuat sejumlah pemain keturunan yang berkompetisi di Eropa. Bahkan tak sedikit dari mereka kini menyebut Indonesia bakal menjadi ancaman nyata bagi tim-tim elit di Asia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti yang dikatakan oleh media-media di China yang menyoroti perkembangan pesat timnas Indonesia. Bahkan mereka menyebut jika Indonesia telah menjadi raja baru di Asia Tenggara. Butuh waktu singkat bagi timnas Indonesia untuk berubah dari tim berperingkat rendah menjadi tim dengan materi kelas 2 di Asia. Namun kekuatan tim Indonesia saat ini telah melonjak dan hanya dalam beberapa tahun mereka telah menjadi seperti roket, menjadi raja kecil Asia Tenggara yang baru. Tulis laporan media China 163.
Tanya China, pelatih Jepang Hajime Moriyasu juga memberikan pujian lebih atas perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong, di mana hal itu dikatakan oleh Moriyasu setelah berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 3-1 di Piala Asia 2023 lalu. Indonesia bermain bagus untuk sebuah tim yang muda. Mereka terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan bersama Sinteyong. Ungkap Hajime Moriyasu dikutip dari Gol. Sementara itu, setelah timnya dikalahkan Sinteyong di Piala Asia U23 yang notabene sebagian besar pemain Indonesia yang berpengalaman bermain di timnas senior, membuat pelatih asal Korea kagum dengan perkembangan pesat Indonesia, terutama para pemain muda yang memiliki jiwa petarung yang mengesankan. Saya terkejut melihat pertandingan ini karena pelatih Sinteyong menciptakan tim yang sangat bagus. Saya pikir ini adalah tim yang bagus. Mereka menunjukkan performa yang bagus. Saya pikir ini adalah sebuah tim yang bisa menang jika mereka waspada dan bersiap. Mulai saat ini adalah pertandingan yang sesungguhnya. Indonesia adalah pertandingan yang sulit. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan mencapai tujuan kami. Ucap Wang dilansir dari situs AFC. Dan melihat beberapa komentar pelatih-pelatih top di Asia, semakin jelas bahwa kekuatan Indonesia telah diakui selevel dengan mereka. Bahkan dengan banyaknya pemain keturunan yang nantinya akan bergabung dengan Indonesia, akan membuat timnas kita semakin ditakuti atau akan menjadi ancaman nyata bagi tim-tim elit di Asia. Dan jadi itulah saat China, Jepang, dan Korea sebut Indonesia bakal jadi ancaman serius tim-tim elit Asia. Tentu pertandingan antara Indonesia versus Irak dan Filipina di GBK bulan Juni nanti bakal menjadi sorotan. Terkhusus para pemain diaspora atau keturunan Indonesia yang bakal memberikan permainan terbaiknya. Serta menjadi ajang pembuktian Indonesia sudah selevel dengan tim elit Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.